Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Universitas Jember, yang kami hormati Ibu-ibu Wakil Ketua Dharma Wanita Universitas Jember, yang kami hormati Ibu Ustadzah Mufidah Mahfud, ibu-ibu Ketua Subunit Dharma Wanita Universitas Jember, ibu-ibu pengurus dan ibu-ibu anggota pengajian Dharma Wanita Universitas Jember yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengajian rutin dan pelepasan jamaah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. 2, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. 3, pembacaan sholawat haji. 4, sambutan Ibu Ketua Dharma Wanita Universitas Jember. 5, sambutan calon jamaah haji. 6, tausiah dan doa. 7, penutup. 8, pemberian tali asih. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah pengajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh Ibu Hozin, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 203 dengan sari tilawah oleh Ibu Joko Sujono. Monggo kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq wala fusuqa wala jidala fil hajj.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Terjemah Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 203. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berbuat jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, yaitu di Arafah. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun." Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu yang kami hormati, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan sholawat Nabi. Kami aturi ibu-ibu untuk berdiri sejenak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Waj'alhu hajjam mabrura, waj'alhu sa'yan mashkura, waj'alhu dhanban maghfura, waj'alhu umrah maqbula. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Waj'al lana kullal khairat, waj'alna umma salihah, وسلمنا من الآفات في الدنيا والآخرة. يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام. زرنا مكة وإلى زمزم، محمد عليه السلام. يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا، وافتح لنا بالدرس أو قراءة ترتلا. يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام. زرنا مكة وإلى زمزم، محمد عليه السلام. صل وسلم دائما على النبي خير الأنام وآله وصحبه والتابعين الكمالا. يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام. زرنا مكة وإلى زمزم، محمد عليه السلام. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام. زرنا مكة وإلى زمزم، محمد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Kami persilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang kami hormati,
Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Dharma Wanita Universitas Jember yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwin Handayani Iwan Taruna. Monggo Ibu Iwan, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua 1 dan 3, Ibu Rina Selamin dan juga Ibu Rina Fendi, Ibu Dekan FTP, Ibu Sri Matunun rawuhnya, pengurus, ketua subunit kantor pusat, dan juga ibu yang mewakili, dan juga seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember, dan juga yang saya hormati Ustadzah Mufidah Mahfud, kemudian ibu-ibu yang hendak berangkat haji. Pada pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Pada pagi hari ini kita sudah dimudahkan langkah kita untuk bisa hadir pada pengajian rutin sekaligus pelepasan jamaah haji di lingkungan Universitas Jember. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat berbahagia kepada ibu-ibu yang hendak berangkat haji. Kenapa berbahagia? Karena ibu-ibu pada tahun ini sudah ditakdirkan untuk bisa berangkat haji, di mana kesempatan itu adalah suatu kesempatan yang istimewa. Menurut saya kesempatan yang istimewa, sehingga semoga ibu-ibu bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dengan beribadah di tanah suci. Teriring doa dari kami, keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember, semoga ibu-ibu diberikan kelancaran, kemudian diberikan kesehatan, karena sehat sangatlah penting ya ibu-ibu. Kalau sehat, kuat, insya Allah nanti harapannya semoga bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah dengan baik, dan juga keselamatan baik dalam perjalanan menuju tanah suci maupun beribadah di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi hajah yang mabrurah. Pada pagi hari ini nanti kita akan diisi oleh tausiah oleh Ibu Ustadzah Mufidah Mahfud. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti memberikan manfaat untuk kita semua. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panitia pengajian yang telah menyiapkan dan mengupayakan segala sesuatunya sehingga pengajian pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Adapun panitia yaitu terdiri dari Fakultas Kedokteran, FKM, kemudian Faperta dan juga Fasilkom. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya di dalam melaksanakan pengajian pada pagi hari ini. Mungkin untuk ibu-ibu, untuk kami yang belum
berangkat haji. Semoga Allah mudahkan dan segerakan untuk bisa berangkat haji. Doakan kami ya ibu-ibu. Mungkin itu saja dari selamat jalan, selamat beribadah, dan selamat menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan calon jamaah haji. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dwi dari FKM. Monggo Ibu Dwi, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Wiwin Handayani Iwan Taruna selaku Ketua Dharma Wanita Pusat Universitas Jember. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus beserta seluruh jajarannya dari Dharma Wanita Pusat Universitas Jember. Yang kami hormati ibu-ibu para calon hajah serta tentunya seluruh ibu-ibu yang hadir pada acara Walimatus Syafar hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat kesehatan dan juga waktu dalam rangka berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, di mana pada acara Walimatus Syafar ini kami semua ibu-ibu sekalian telah difasilitasi oleh Dharma Wanita Pusat Universitas Jember. Semoga acara kita pada pagi hari ini insya Allah dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah beliau adalah manusia pilihan yang syafaatnya akan kita harapkan di akhir zaman nanti. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian, izinkan kami di sini mewakili para ibu-ibu calon jamaah haji atau calon hajah yang insya Allah akan menunaikan ibadah haji untuk menyampaikan beberapa patah kata, karena mungkin dalam beberapa hari ini ibu-ibu insya Allah di hari Sabtu kami secara bergelombang akan berangkat dari tanah air. Satu hari kami akan diinapkan di Sukolilo Surabaya, kemudian satu hari berikutnya insya Allah kami dalam perjalanan ke Jeddah. Yang tentunya pertama-tama ingin kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Pusat Universitas Jember beserta seluruh jajaran dan pengurus yang telah memfasilitasi acara pengajian Walimatus Syafar hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ibu-ibu sekalian anggota Dharma Wanita UNEDS yang meluangkan waktunya pada hari ini untuk bersama-sama menghadiri Walimatus Syafar hari ini. Kemudian kami juga ingin menyampaikan mewakili seluruh calon hajah, ingin menyampaikan rasa maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak disengaja, karena keseharian kami adalah kami berada di institusi tercinta Universitas Jember, tentunya kami memiliki banyak kekhilafan, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa kami ingin memohon restu dan doa dari ibu-ibu sekalian, para hadirin yang hadir dalam acara ini. Semoga nanti dalam prosesi kami melaksanakan ibadah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kemudahan, kemudian juga kesehatan serta haji yang mabrur, hingga akhirnya nanti juga kami bisa berkumpul kembali dalam perjalanan pulang ke tanah air dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya yang terakhir juga kami ingin mengharapkan doa dari semua ibu-ibu yang hadir di sini bahwa insya Allah di majelis yang penuh rahmat ini kita semua berharap dan berdoa bahwa suatu saat semua di ruangan ini akan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi rumah Allah di Mekah dan Madinah dan berhaji. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kami memohon maaf yang sebesar-besarnya juga mewakili para seluruh calon jamaah haji bahwa mungkin dalam proses persiapan kami untuk menyampaikan sambutan ini dan mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam persiapan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi Rahma. Ibu-ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Mufidah Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Asri 2 Jember. Kepada beliau waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus calon jamaah haji, alhamdulillah wa syukurillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat nikmat yang kita rasakan, yang kita terima sampai detik ini berupa nikmatnya sehat dan sempat. Mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, barokah. Amin Allahumma amin. Rahmat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya nantinya akan mendapatkan prioritas syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu yang dirahmati Allah, rasanya berangkat haji itu termasuk suatu yang langka. Karena waiting listnya aja Jember ini 30 tahun. Jadi kalau sudah sekarang berangkat itu termasuk takdir. Karena takdir Allah untuk haji dan umrah itu takdirnya 75% takdir. Usaha manusia hanya 25%.
Ada jamaah yang sudah naik pesawat, turun lagi lari, ketakutan. Jadinya sing katut cuman tase, wongi gak katut. Nah ini, padahal sudah tinggal 1 langkah. Karena itu takdir Allah 75%, usaha manusia 25%. Karena itu saya berpesan pada calon para jamaah, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya di sana. Karena apa? Satu hadis menyebutkan al-hujjaju wal umaru wafdullahi azza wa jalla wa zuwaruhu. Para jamaah haji, jamaah umroh itu adalah tamu undangan Allah. Dan termasuk orang yang menziarahi. Jadi bukan tamu biasa, bukan doif. Tamu biasa, ini tamu undangan. Karena itu apa manfaat sebagai tamu undangan? Insa'aluhu a'tohum. Jika mereka meminta, aku beri. Selalu diberi oleh Allah. Wa inistaghfaruhu, jika mohon ampunan akan aku ampuni. Berarti jaminannya ada, permintaannya, istighfarnya. Wa in da'aud ustijiba lahum. Kalau berdoa pasti aku kabulkan. Sekarang apa bedanya doa dengan minta? Ini insa'alu sama inda'au. Kalau sa'alu minta itu gak ada basa-basi. Ya Allah aku lo nyuwun ngaten, gak sopan itu ya. Kalau berdoa muji Allah dulu. Baca basmalah, baca sholawat, terus memuji Allah, ya Allah engkau maha begini. Baru terakhirnya meminta. Itu doa. In syafa'u syufi'u. Kalau minta syafaat pasti diberi syafaat. Wa in anfaqu ukhlifalahum. Kalau dia membelanjakan hartanya untuk kepentingan haji dan umroh, pasti akan aku ganti, kata Allah. Berarti uang teko haji, teko umroh itu enggak bakalan tambah melarat. Yang jelas tambah sugih. Ya, jadi jangan eman-eman ngeluarkan. Apalagi sekarang harta namanya ya langka Bu ya. Tekone malah justru bendol mburi, larangan selametane tinimbang biaya hajinya. Sebetulnya itu enggak wajib. Cuman nek gak nek nang desa tambah Bu, teko umroh ae mbeleh sapi. Betulnya tradisi seperti itu harus diputus ya, nggak usah ya, cukup dikasih kue keringan, kue basahan itu aja sudah, jadi nggak memberatkan. Mamane gak dikek oleh-oleh, pokok sing penting doa, didoakan. Jadi ini para ibu-ibu yang mau jadi calon jamaah haji ya, tolong nanti pulangnya jangan masuk rumah dulu. Di halaman, di bawah kolong langit berdoalah, doakan semuanya. Sebelum masuk rumah itu doa yang mustajabah setelah pulang haji atau pulang umroh. Jadi suruh mapak di luar kalau yang mau minta doa. Itu penjenengan yang wajib mendoakan. Kalau sudah terlanjur masuk sehari 2 hari, yang datang yang perlu meminta, yang harus meminta. Ini jadi jamaah haji itu ada kelebihannya karena tamu undangan. Dan perlu ibu-ibu ketahui, orang haji itu meliputi 3 ibadah. Yang pertama ibadah qalbiyah, hati harus ditoto dari sekarang. Biar gak terhambat nanti di sana, gak terhalang dengan sesuatu. Aku izin hati debu rektor, aku gak durung haji izin. Berusaha maksimal sampai gini itu enggak bisa. Sudah, lillah karena Allah sudah. Berangkatnya harus karena Allah. Hati ini harus ditoto niatnya dari sebelum berangkat.
Karena itu manasik sebelum berangkat itu perlu. Karena ibadah haji itu tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua ibadah harta, malia, harta. Banyak orang-orang umroh kayak koruptor-koruptor itu. Umrohnya itu lari dari pemeriksaan, dari ditangkap. Kadang-kadang pulang sampai di bandara udah ditangkap. Berarti umrohnya itu dengan uang yang enggak halal. Resikonya apa? Kalau dari uang yang tidak halal, waktu mengucapkan talbiyah oleh Allah ditolak. Jamaah haji Jember ini insya Allah ke Madinah dulu ya Bu ya. Jelas ke Madinah dulu karena ini masih awal. Berarti jenengan nanti di Madinah 8 hari itu harus sholat jamaah terus ke Masjidin Nabawi selama 40 waktu, makanya disebut arba'in. Berarti nanti pindahnya ibu dari Madinah ke Mekah, nanti ngambil mikotnya untuk umroh itu nanti dari Bir Ali. Dari Bir Ali. Nah, pada waktu jenengan umroh pertama, karena pastinya ikut haji tamattu. Haji tamattu itu nanti kena dam, bayar dam. Jadi living cost-nya itu untuk bisa dipakai untuk bayar dam juga. Karena makannya sudah enak sekarang ditanggung. Zaman saya dulu 97 masak dewe. Walaupun living cost-nya 1.500 real, tapi kita masak sendiri. Sekarang enak, tempatnya juga hotel. Zaman saya dulu madrasah, lungguh ngisor, turu ngisor. Lebih melarat. Sekarang sudah lebih bagus sudah. Itu sudah dimanjakan. Jadi dari Bir Ali sampai ke Mekah itu usahakan selalu bertalbiyah. Walaupun pembimbingnya, mutawifnya itu berhenti, tertidur boleh, tapi tetap jaga aurat, tetap jaga kita masih ikhram. Ya, kalau masih ikhram itu jaga larangan-larangannya harus dijaga. Jangan kok nganggur-nganggur orang ngelenteki iki lambe itu tidak boleh, kena dam itu nanti. Apalagi yang dengan suami istri. Usahakan kalau bisa duduk ya. Kadang-kadang jenenge teko Jakarta dari Madinah ke Mekah itu sekitar 450 kilo, sekitar 6 sampai 7 jam. Nemplek-nemplek, jenenge awake enak loh, nek sik enom bahaya itu. Fala rafatha wala fusuqa tadi itu. Sebaiknya bisa duduk tempat duduk aja kalau bisa. Biar enggak ganggu ikhramnya. Karena jauh, bener jauh, 6 sampai 7 jam. Belum nanti mampir di rest area, pipis atau apa, itu hati-hati. Karena itu saya sarankan ibu-ibu yang perempuan nyanguo kaos kaki di tas cangklongan. Karena takutnya masuk kamar kecil terus kaos kakinya jatuh. Nah ini nggak perlu keluar. Nah keluar dari kamar kecil itu sudah harus tetap ikhramnya terjaga. Sampai selesai tahallul itu banyak yang nggak diperhatikan sama orang-orang. Kadang saya tanya, "Ndi kaos kaki Ibu?" Nang bes. Keluar ini ndak pakai kaos kaki, ndak pakai kaos tangan. Jadi yang boleh dibuka hanya ini sama wajah aja. Rambut sekali-sekali diperhatikan, jangan sampai keluar. Ini jaganya agak lama karena dari Madinah ke Makkah itu jauh. Itu yang harus hati-hati supaya enggak ngurangi keutamaannya orang haji. Jadi otomatis ya, jadi harus tetap jaga. Karena itu tolong yang dihafal itu talbiyahnya ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu diapalkan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Labbaik Allahumma labbaik. Enggak usah keras, rengeng-rengeng boleh. Karena apa? Saya anjurkan seperti ini. Jenengan lewat dari Medina ke Mekah sepanjang itu, kita melewati batu-batuan, pohon-pohonan, semuanya jawab. Kalau kita bertalbiyah, mereka jawab labbaika wa sa'daika. Itu jawaban mereka. Inilah tanda-tanda tambahan untuk kemabruran haji. Karena itu kadang satu pesawat ya, satu kloter, satu pesawat, satu maktab. Nek ditakoni mulene beda-beda ceritane. Ya kan? Kita lihat aja sepulangnya itu ceritane baik-baik, apa ngrasani koncone beda. Itu berarti tanda kemabrurannya di situ. Karena itu kalau kita biayanya dari usaha halal, semuanya nanti dijawab oleh Allah. Labbaika wa sa'daika. Kalau uangnya dari uang korupsi, Allah enggak jawab. La labbaika wa la sa'daika. Ziyaduka haramun. Enggak, kamu enggak memenuhi panggilanku. Kamu bukan orang bahagia karena bekalmu haram. Selain dari ibadah maliyah, yang terakhir fisik ibadah badaniyah. Dari sekarang harus latihan jalan. Karena minimal kalau tawaf, kalau sepi setengah jam selesai. Tapi saya kemarin Ramadan 2 jam belum selesai tawaf dari padatnya orang. Sampai rasanya kayak megap-megap, tidak nemu oksigen. Dari padatnya orang awal Ramadan kemarin, seperti haji Bu. Karena itu ibadah fisik itu harus dilatih dari sekarang. Perbanyak minum zam-zam. Ya, calon ibu-ibu kalau pulang dari masjid bawalah 2 botol diminum di maktab. Karena yang di maktab tuh tidak ada persediaan zam-zam. Adanya kita ngambil di masjid. Jangan ngambil yang dikerankan di luar, itu air biasa. Ambillah di galon-galon yang ada di masjid. Kalau dengan zam-zam kita pakai doa, gampang Bu. Ngadep kiblat, baca Allahumma, gak pipisan. Sebab kalau jamaah kayak gini nih, pasti dari asar sampai isya gak pulang. Apalagi di Mekah, biasanya gak jauh maktabnya. Jadi dari asar sampai isya sering-seringnya gak pulang. Paling gampang ya ambil zam-zam sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gak pipisan, Allahumma gak batalan. Udah cukup, karena zam-zam itu 5 syuribalau. Untuk segala yang minum, doanya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sebutkan hajatnya wis. Allahumma ya Allah takdirakan anak kula enggal angcal jodoh. Allahumma enggal anak kula dapat pekerjaan. Manfaatkan sebaik-baiknya dengan minum zam-zam itu. Saya di maktab tuh nggak pernah minum air biasa. Pulang dari masjid pasti bawa 3 botol, 4 botol. Karena saya gunakan untuk media permohonan. Air terbaik di dunia ya air zam-zam, nggak ada lagi. Gitu. Jadi dari Medina ke Mekah ya seperti itu. Medina, ingat Bu ya, Medina itu 2 kali barokahnya Mekah. Kalau di Medina nggak ada pekerjaan lain kecuali ke Raudhah. Jamaah 40 waktu, kemudian ada waktu ke Raudhah. Nah, kalau di Raudhah ya udah matur nang Rasul. Siapa-siapa yang titip doa, ya Rasul, wonten tiang-tiang sing titip doa teng panjenengan. Sampaikan. Karena kita sudah dekat dengan makam beliau. Tapi sekarang alhamdulillah
titik tengahnya raudhah itu sudah di pintu di bagian perempuan, soalnya sudah digeser, sketsanya itu digeser. Saya kemarin pintu pilar Ustuana Aisyahnya itu ada di bagian perempuan. Jadi nek jenengan titik tengahnya raudhah ya di pilar Aisyah itu, di Ustuana Aisyah. Itu titik tengahnya raudhah wis. Gunakan sebaik-baiknya karena sekarang pakai tasrih, masuknya itu pakai tasrih. Jadi enggak gampang masuk seperti dulu bebas, enggak. Hanya waktu 10 menit. Nah, karena itu sampaikan pada beliau teman-teman yang titip salam. Ya, tapi enggak perlu titip ndekek foto, enggak ada itu. Kadang ndekek tak KTP, ndekek waduh wis bahaya itu. Enggak ada. Ya sudah titip aja, titip ada salamnya teman-teman ke panjenengannya Rasul gitu. Ya. Al hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Ya, haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Faqila lahu ya Rasulullah, apa yang dikatakan birrul hajj? Faqala tibul kalam. Untuk menuju haji mabrur itu harus omongan-omongan yang baik. Gak oleh mesuan, pemane teko haji. Biasa mesu gak oleh mesuan, gak oleh nyeplos saenain nang koncone, gak boleh. Terus wa it'amut ta'am. Makanya ono walimatul haji ya, walimatus safar, ngekei mangan. Nah, itu dalam rangka meraih haji mabrur. Terus afsus salam, sering menyebarluaskan salam. Yang paling penting karena haji itu hanya setahun sekali karena ada rukun yang tidak bisa digantikan oleh yang lain, yaitu wukuf. Haji itu kuncinya ada di waktu wukuf. Al-hajjul arafah, haji itu ada di Arafah. Tolong ibu-ibu ya, di Arafah perbanyak baca istighfar. Sebab Allah mengampuni dosanya orang-orang yang wukuf dan orang-orang yang dimohonkan ampunan oleh yang wukuf. Jadi selain jenengan istighfar untuk diri sendiri, mohonkan ampunan untuk keluarga. Wong tua, bapak, ibu, sing almarhum almarhumah, anak, keturunan, mohonkan ampunan semua. Sebab kalau orang terampuni dosanya, itu pasti doanya mudah terkabul karena enggak terhalang oleh dosa. Dosa itu yang menghambat doa-doa kita terkabul. Satu lagi Ibu ya, ini pesan jenengan, ini sama pasangannya ya berangkatnya. Dulu waktu almarhum Kiai Ahmad Siddiq haji pertama sama Kiai Halim itu dipeseni, mat engko nek ono ngene Arafah ojo lali mendem watu. Itu hadisnya ada di Mawaidul Usfuriyah. Ambil cari 7 batu. Ini jenengan belum ambil batu untuk ke Mina, belum. Nah, di sekitarnya Arafah itu tolong jenengan cari batu yang segini-segini aja, 7 batu. Keluar dari tenda sebentar. Ya. Terus kan pasir sana, agak pasir ya, bukan padat tanahnya. Jenengan ceker didik. 7 batu itu jenengan ucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Taruh di lubang itu. Sampai 7 selesai. Terus minta kesaksian. Batu-batu aku minta kesaksianmu bahwa aku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Manfaatnya apa? Nanti besok ibu kalau dimasukkan neraka pintu pertama, batu yang pertama itu nanti nutup. Sampai 7 batu nutup 7 pintu neraka semua. Akhirnya matur nang Gusti Allah, ya Allah, tiang niki saya masukkan neraka pintu 1 sampai pintu 7 ndak bisa ketutup batu semua. Terus ini tak bawa kemana? Kalau batu-batu itu aja sudah memberikan kesaksiannya, memberikan haknya, apalagi saya, ya udah saya sana bawa ke surga. Nah, ini gunanya. Dan itu hanya bisa ditanam di Arafah.
bukan ditanam di tempat lain. Itu hadisnya di Arafah. Jadi berarti jenengan waktu wukuf itu keluar sebentar, golek batu, atau datang waktu datang itu langsung golek batu, nanti ditanam sebelum khutbah atau sesudah boleh-boleh aja. Pokoknya saat kita wukuf. Dan haji kuncinya di Arafah itu, Al-Hajjul Arafah. Haji adanya di Arafah. Karena itu alhamdulillah negonya pemerintah sekarang yang usia 65 tahun ke atas saat ini sudah dianggap lansia. Jadi boleh wukuf di atas kendaraan boleh. Yang usia 65 ke atas. Jadi wajib ke Arafah. Kalau enggak ke Arafah ya batal. Karena haji itu kuncinya di Arafah. Nah, sepanjang di Arafah selain doa-doa Arafah, ya, selain mendengarkan khutbah dan sebagainya, ya, itu tadi pesan saya di buku manasik jenengan tolong ditambahi biar enggak lupa. Saking anduse, saking asiknya di sana sampai lupa kadang-kadang. Jadi tolong ditulis nambah berita ya, NB-nya dengan nanam batu 7 batu. Tiap-tiap batu diucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah yang ditakdir haji ataupun umroh. Karena income pahala yang paling besar saat kita di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Karena di seluruh dunia ini masjid yang beda pahalanya hanya 3. Disebut Surati Muqaddas. 3 yang disucikan. Yang pertama, kedudukan pertama Masjidil Haram. Semua kebaikan dilipat gandakan 100.000. Ibu sholat 2 rakaat sama dengan sholat 200.000 rakaat. Hatam 1 juz di Masjidil Haram sama dengan hatam 100.000 juz. Dan hebatnya lagi Masjidil Haram nggak ada waktu haram. Mari sembahyang subuh, sholat hajat bisa. Mari sholat asar, sholat hajat bisa. Mari sholat asar, sholat kodok boleh. Saya sarankan kalau menurut Imam Syafi'i dibolehkan kodok sholat ya. Saya yakin jenengan dulu sik nome jamin ono sholat sing gak bolong. Gak jamin. Gak jamin. Misalnya dari kecil sudah sholat. Saya takutnya jenengan gak teliti karena perempuan tuh kalau mens gak janjian, ya kan Bu? Adzan duhur jam 12, rencananya kata sholat jam 1, mau sholat ternyata mens, berarti punya utang sholat duhur loh, ya kan? Takutnya seperti itu, jenengan gak teliti di waktu mudanya. Karena itu kesempatan di Masjidil Haram usahakan mengkodok 5 waktu sholat. Kodok duhur 4 rakaat salam terus berdiri lagi, kodok asar 4 rakaat terus salam, terus sampai selesai 5 waktu. Tapi mari ngono tutuk Indonesia, aku mari oleh sakmene wis gak salat, bukan gitu. Kedudukan pertama Masjidil Haram, tanah haram untuk Nabi Ibrahim. Yang kedua Masjid Nabawi. Ada yang bilang 1000 ya balasannya. 1 rakaat setara dengan 1000 rakaat. Kedudukan ketiga Masjidil Aqsa. 1 rakaat 500 sama dengan 500. Nih. Jadi kesempatan paling lama insya Allah di Mekah itu 1 bulan jamaah haji itu, insya Allah 1 bulan. Jadi sampai kerasan, karena itu manfaatkan iso hatam Quran di Medina, iso hatam Quran di Mekah. Betapa agungnya, betapa nikmatnya kalau bisa menginjakkan kaki di sana. Saya doakan jenengan itu paringi sehat. Nek kepingin kuat Bu ya, kadang-kadang ana kesele ya. Nek kepingin kuat jenengan tolong baca surat surat Saba. Surat Saba 10-11 itu untuk nambah kekuatan fisik.
Ayatnya bismillahirrahmanirrahim walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadid animal sabiqati wa qadir fisarti wa malu soliha inni bima ta'maluna basir. Itu baca kalau bisa setiap malam hari dibaca itu, ya Allah berilah tambah kekuatan benjing kula Gusti. Insya Allah gak ono kesel Bu. Saya biasanya pulang umroh malam, paginya saya sudah berangkat ngajar. Gitu. Jadi kalau malam saya sering kali baca itu surat Saba ayat 10-11 Bu ya, nambah kekuatan fisik. Atau ditambah lagi biar kuat ya, biar kuat Ibu baca akhir surat Al-Fat, Muhammadun Rasulullah waladina amanu ma'ahu asyidda walal kufari, satu ayat di akhir surat Al-Fat. Itu juga diberi kekuatan sampai usia tua. Sering baca surat Al-Fat ayat terakhir. Obat kita hanya Quran. Selain kita istilahnya jaga makanan ya. Nah, yang penting lagi Bu ya, tidak kalah pentingnya, seluruh Masjidil Haram itu tempat-tempat mustajabah. Cuman ada khusus-khususnya. Kalau di multazam jenengan minta ketakwaan. Takwa untuk diri sendiri. Yang perlu disadari Bu ya, saya yakin jenengan selalu pengen perlindungan Bu ya. Jadi Ka'bah misalnya ini segi 4 ya. Ini masjid, ini Hajar Aswad. Terus ini ada lingkaran rukun Hijr Ismail ya. Nah dari Hijr Ismail menuju ke rukun Yamani itu namanya sisi Al-Muta'awad, tempat mohon perlindungan. Mulai dari Hijr Ismail menuju ke rukun Yamani itu namanya sisi Al-Muta'awad, mohon perlindungan. Minimal minta dilindungi dari hilangnya iman. Minta dilindungi dari hilangnya iman di saat sakratul maut untuk diri sendiri dan untuk anak keturunan kita, dikuatkan imannya. Terus minta dilindungi dari penyakit, minta dilindungi dari fitnah. Jadi jenengan ngikuti mutawifnya doa ya, doa putaran 1, 2, 3 sampai di situ dalam hati minta dilindungi. Ini ya, sisi Al-Muta'awad, tempat untuk mohon perlindungan. Nah, jenengan minta perlindungan. Jadi tempat mustajabah tidak ada tempat lain. Kalau di sini waktu mustajabah ada, tapi di Mekah itu tempatnya sing mustajabah. Jangan lupa Bu ya, baca doa Akasyah ya, bawa Muhammad Musyarif. Doa Akasyah itu isinya perbaikan, pembaharuan iman. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu ada di situ. Jadi tolong jenengan bawa doa Akasyah untuk dibaca di Masjidil Haram. Itu jadi tugas jenengan banyak. Karena tujuannya ke haji itu tidak ada lain, untuk ibadah memang. Karena itu jangan sampai pulangnya terus abot-abot nang rono tiba gak oleh apa-apa. Seperti orang puasa. Enggak semua orang diterima. Nah, ini untuk menuju diterimanya seperti itu. Perbanyak istighfar dari sekarang. Jenengan keluar dilepas ya, diadani di maktab atau diadani di tempat KBIH-nya. Jenengan itu sudah masuk musafir sudah. Usahakan ya, dari Surabaya ke Jeddah atau ke Madinah itu sekitar 10 jam. Kalau bisa bacalah surat Al-Ikhlas 1001 kali. 1001 kali. Itu Al-Ikhlas. Terus ngono ndonga njaluk apa wis? Kesempatan Ibu ya. Saat rapet, saat susah Ibu jenengan cukup baca Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Sudah nanti ada yang nolong. Saya yang kemarin Ramadan kemarin kan puadet banget ya. Wong kate nang raudhah kayak ular tangga Bu. Mubeng-mubeng. Akhirnya terus saya baca Allah ya Karim sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, seharusnya yang masuk dulu orang Turki,
tasrihnya. Tapi kenapa rombongan saya yang dimasukkan dulu? Nah ini diberi kemudahan. Cukup baca Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Nek sholawat petir kedawan Bu, saya takut jenengan kok gak apal. Cukup Allah ya Karim, Allah ya Karim itu untuk diberi kemudahan. Jadi usahakan dari sekarang sudah ditata, sudah dipersiapkan mentalnya, nggak usah mikir sing omah. Apalagi yang punya anak kecil misalnya, udah wis pasrahkan. Jenengan ditakdir, dipanggil oleh Allah, diundang, itu sudah dijamin yang di rumah. Ya jangan lupa di jalan sudah doakan, karena itu niat ibadah jenengan. Sebab dawuhnya Nabi, afdalul jihadi al-hajju. Seutama-utama jihad adalah haji, berarti penuh perjuangan. Usahakan di sana banyak nolong orang. Tapi ini bulan April nggak terlalu panas. Nah jenengan haji di bulan Agustus 52 derajat. Di sana sekarang tinggal 35 paling sama kayak di sini. Jadi nggak banyak perubahan. Dan yang saya sarankan lagi ke jenengan, kalau jenengan punya niatan untuk beli kurma atau beli coklat, belilah di Medina, jangan beli di Mekah. Medina itu barokahnya 2 kali Mekah. Mekah itu sudah barokah, lebih barokah lagi Medina, 2 kali barokahnya Mekah. Malah kalau bisa beli buah nggak usah dicerbeti, karena debu Medina juga barokah. Gitu. Cuman ingat Bu ya, fisiknya dihemat, cuman usahakan kalau bisa 7 hari tawaf saja. Usahakan tawaf sampai 7 hari. Tiap hari tapi jangan putus. Usahakan itu tawaf aja, bukan umroh. Kalau umroh ngambil mikot, kalau tawaf enggak. Nah di sana selama 1 bulan jenengan bisa umroh lagi, mikot paling dekat itu di Tanim hanya 6 kilo. Bisa ngumrohkan almarhumah yang sudah meninggal. Gitu. Jadi kesempatan 25 hari atau 30 hari usahakan Bu ya. Jangan buat main-main, artinya banyak minum air biar enggak dehidrasi, kemudian banyak mengkonsumsi buah, karena itu living cost-nya itu bisa untuk dam sama untuk jajan kecil-kecilan bisa itu. Nek Jumat Bu, Kemis itu jenengan pasti banyak halalan itu banyak itu. Kalau ke masjid itu dilempar-lempar sampai barang-barang. Apalagi Medina digelar plastik makan di luar. Banyak karena banyak orang puasa kan kalau Senin sama Kamis itu. Jadi yang jelas berbahagialah jenengan yang mau berangkat ini, persiapkan mental, persiapkan niat, kemudian persiapkan fisik. Gak usah mikir ojo nggawa macem-macem. Sekarang sudah ndak ada bawa beras-beras nggak ada kan, nggak perlu kan. Kadang-kadang orang kunakalan dibuka sak koper isine rokok. Itu. Ini kan niat haji apa niat dagang? Karena memang mahal. Rokok 1 pak itu di sana 100.000. Itu. Jadi ibu-ibu kalau misalnya bapak bawa cukup 2 pres saja, misalnya nang kono nang konco-koncone nang wong Arab dikei sak lencer kesuweneng sekali Bu. Beli-beli dikasih murah nanti. Kalau disogok ambil rokok 1 pelencer gitu Bu ya. Jadi yang jelas jenengan sudah siapkan mental, siapkan niat, enggak bawa apa-apa di sana nih, bawa ketakwaan, fatazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang niatkan itu sudah siapkan, perbanyak istighfar dulu sebelum berangkat untuk mempermudah. Ya, salaman, minta maaf kanan kiri tetangga dan sebagainya itu termasuk dalam rangka memperoleh kemudahan di sana. Nek ana kesulitan ya baca itu tadi, Allah ya Karim, Allah ya Karim. Ibu yang dirahmati Allah, kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita sama-sama ya. Ini saya yakin ini tadi ada Bu Iwan minta ya apa ndang diberangkat no gini-gini. Itu kalau pesannya Mbak Maimun, jadi nambah doa dalam sujud itu boleh dilafadzkan kalau doanya bahasa Arab. Utamanya waktu sujud ya. Sujud ini dekat-dekatnya manusia dengan Allah pada waktu sujud. Katanya Mbak Maimun, kalau pengen segera ditakdir ke Mekah, haji atau umroh, itu sujud terakhirnya setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tambah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zukni ziyaratal haramain. Ya Allah, berilah kami rezeki berziarah ke dua tanah suci. Itu tambahannya di sujud terakhir. Ditambah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Itu anunya resepnya Mbak Maimun. Ya. Kalau resepnya Kiai As'ad beda lagi. Nek jenengan serakalan, nek mauludan itu ya serakalan, mintalah 3. Katanya Kiai As'ad Asem Bagus ya. 1, ya Rasul, kami rindu penjenengan, ingin bertemu. Nanti bisa ditakdir haji atau umroh ya. Yang kedua, ya Rasul, akui kami sebagai umatmu. Yang ketiga, ya Rasul, berilah kami syafaat di yaumil kiamah. Itu 3 ini yang perlu diminta pada saat tak mahalul qiyam, maulidan itu. Setiap kita dibaan, tiap ngadeg minta 3 ini. Itu resep Kiai As'ad. Insya Allah. Itu sudah saya amalkan, dan saya kalau rindu enggak lama bilang, ya Allah kula pun kangen teng Ka'bah panjenengan. 1 bulan 2 bulan ditakdir lagi, takdir lagi. Itu. Enggak ada orang enggak dipengen ditakdir haji atau umroh Bu ya. Paling tidak sudah pernah menginjakkan kaki di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Marilah kita baca Al-Fatihah untuk diri kita, untuk calon jamaah umroh, jamaah haji ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan mulai dari berangkat sampai pulang, sampai menuju sampai di Indonesia lagi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan semuanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-Fatihah ala mana wa ina wa ala mana wa salafus sholih wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin sholihah wa liridha ila wa li syafaati Rasulillah, khususon untuk calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun ini. Mudah-mudahan mulai berangkat sampai pulang diberikan kemudahan, keselamatan, kelancaran, dan yang hadir semuanya di tahun-tahun yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, mudah-mudahan segera ditakdir menuju Haramain biidznillah. Sya'ulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi afdhalus sholati wassalami fi lutfin wa afiyah wa salamatin wa bulughil marami wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati was sab'il mathani an taftaha lana bi kulli
kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an tu'amilana muamalataka li ahlil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa fitnah wa bu'si wa dhairin innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilum bi kulli khair wa mu'til li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tata' fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la tainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la walatan illa aslahtah wa la karban illa aslahtah wa la karban illa nafastah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salaha illa qadaitaha wa a'antaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khairat. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi hurmati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada tambahan sedikit Bu ya, jangan kebalik Bu ya. Seringkali kadang orang kebalik kalau waktu mulai nyium hajar aswad. Jadi kalau kita barisannya di belakang, jangan dulu nunggu sampai sebelah kanan itu di masjid itu ada lampu hijau, baru lurus dengan hajar aswad. Jadi yang lurus baru gini ya. Jangan kebalik, jangan kisbai. Ya, kadang-kadang saya tanya, ya apa carane tawaf? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kebalik. Kita yang kasih, seharusnya dipegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru gini. Kenapa kok dipegang dulu? Karena hajar aswad itu merupakan tangan kanan Allah yang menyalami hambanya di bumi. Jadi karena tangan kanan diambil tangannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru gini. Ya, jadi diambil dulu, jangan kebalik, jangan kayak kisbai. Kalau kisbah kita yang kasih, tapi kalau ini kita yang ambil. Itu seringkali yang tidak diperhatikan itu. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal buat ibu-ibu yang mau berangkat dan yang belum berangkat. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, saya ulangi lagi Bu ya, pesannya Mbak Maimun, di sujud terakhir ditambah sholawat sama minta tambahan ditambah Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Kalau bahasa Arab doanya boleh dilafadzkan. Kalau bahasa Indonesia harus di dalam hati. Ya, Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah suci. Alhamdulillah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibu-ibu tausiah dari Ibu Nyai Hajah Mufidah Mahfud. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami panggil untuk menerima tali asih
Nanti yang kami panggil bisa langsung ke depan, nggih. 1 Ibu Yeni Dokika dari Fakultas Teknik. 2 Ibu Nunung dari Fakultas Teknik. 3 Ibu Dewi Rohmah dari FKM. 4 Ibu Ni'mal Baroyah dari FKM. 5 Ibu Rizky Zailatul Wardah dari kantor pusat. 6 Ibu Nur Iman dari FKIP. Tidak hadir. Ibu Nur Qayyim dari Fakultas Teknik. Tidak hadir. 8 Ibu Nur Aini Handayani dari FKG. 9 Ibu Zulfikar dari Fakultas MIPA. Tidak hadir. 10 Ibu Sudarko dari Fakultas MIPA. 11 Ibu Mayang dari FISIP. 12 Ibu Eki Yuli dari FK. 13 Ibu Ida dari FKAP. 14 Ibu Indri dari Fakultas Farmasi. Tidak hadir. 15 Ibu Anwar dari FISIP. 16 Ibu Haryono dari FIB. 17 Ibu Siti Komariah dari FEB. 19 Ibu Supardi dari Fakultas Farmasi. Ibu Supardi dari Fakultas Farmasi. Oh, tidak hadir. Terakhir Ibu Profesor Dr. DRG Sri Hernawati MKes dari FKG. Tidak hadir. Monggo diaturi Ibu Rektor untuk memberikan tali asih. Bisa didampingi oleh Ibu Wakil Rektor, monggo. Papan listrik 20.000, harganya 15.000. 근처에 또 나타나면 내가 다 죽여버릴 거라고. 내가 그 양아치 같은 짓거리 왜 안 해야지 좀. Labbaik
Bu Slamin, Bu Fendi monggo bisa mendampingi. Ibu-ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini kita tiba pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah pengajian ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, kami persilahkan Ibu calon jamaah haji untuk berdiri di depan, dilanjutkan acara salam-salaman, langsung keluar. Diiringi dengan pembacaan talbiyah.